Pernah nggak sih ngerasa kalau kekurangan kita itu justru jadi penghalang terbesar? Nah, hari ini kita bakal bahas kisah yang luar biasa banget dari Beato Notker. Dia ini seorang pria yang gagap dan sering sakit-sakitan, tapi justru bisa mengguncang istana raja dengan kebijaksanaannya. Gimana caranya dia mengubah kelemahan jadi kekuatan terbesarnya? Yuk kita bedah ceritanya. Nah, ini dia paradoksnya Notker. Di satu sisi, fisiknya itu rapuh, sering sakit dan gagap. Tapi di sisi lain, dia malah jadi penasihat seorang raja dan jadi pusat kebahagiaan di biaranya. Kan kayak dua dunia yang beda banget. Jadi apa rahasianya? Gimana caranya seseorang yang sulit bicara bisa jadi suara kebijaksanaan bagi seorang penguasa? Oke, untuk ngerti kehebatannya, kita harus mundur sedikit ke awal hidupnya yang sederhana. Mari kita lihat latar belakang Notker, yang dijuluki Balbulus, yang artinya si gagap. Julukan itu sendiri aja udah cerita banyak soal perjuangan yang dia hadapi dari awal. Dia adalah seorang biarawan Benediktin di Swiss. Hidupnya diwarnai penyakit sejak kecil, dan kondisi gagapnya itu permanen. Banyak orang mungkin bakal nyerah ya di kondisi kayak gini. Tapi Notker, dia beda. Di tengah semua keterbatasannya, ada satu hal yang nyala terang banget. Tekadnya. Dia mutusin kalau kekurangannya nggak akan mendefinisikan siapa dirinya. Dan keputusan inilah yang jadi titik balik dari seluruh kisahnya. Tapi, Notker itu nggak berjuang sendirian. Kekuatannya bukan cuma datang dari tekad pribadinya. Di balik dinding biara Santo Gallen, dia nemuin pilar penopang yang luar biasa, yaitu kekuatan persahabatan. Ini jadi pengingat juga ya buat kita, kalau nggak ada orang hebat yang benar-benar berdiri sendiri. Bayangin deh trio ini, Notker, Tutilo, dan Radpert. Di tengah rutinitas biara yang ketat, mereka justru jadi sumber keceriaan. Mereka saling menguatkan, bukan cuma sebagai saudara seiman, tapi benar-benar sebagai sahabat sejati. Dan ada satu hal yang nyatuin jiwa mereka, musik. Lewat musiklah mereka nemuin cara untuk melampaui keterbatasan dunia. Nah, disinilah kekuatan musik mereka. Buat Notker dan sahabatnya, musik itu bukan sekedar rangkaian nada. Musik itu adalah doa, ekspresi jiwa, dan cara untuk menyentuh yang ilahi. Lewat komposisi mereka, keindahan yang mereka ciptakan itu nggak cuma menginspirasi orang-orang di zaman mereka, tapi juga terus bergema ratusan tahun kemudian sebagai warisan abadi. Kabar soal kebijaksanaan Notker ternyata nggak cuma terdengar di dalam biara. Gaungnya nyebar jauh, sampai ke telinga orang paling berkuasa di negeri itu, Raja Charles. Nah, di bagian sinilah kisah kita jadi makin menarik. Coba deh bayangin pemandangan ini. Seorang raja dengan segala kuasanya, duduk dan dengan tulus minta nasihat dari seorang biarawan sederhana yang bahkan buat bicara aja susah. Pemandangan ini sendiri udah jadi bukti kalau kebijaksanaan sejati itu nggak diukur dari jabatan atau kefasihan lidah, tapi dari kedalaman jiwa. Suatu ketika, utusan raja datang nih dengan pertanyaan penting. Mereka nemuin Notker lagi asyik kerja di kebunnya. Tanpa pidato panjang, dia cuma ngasih pesan singkat ini untuk sang raja. Sebuah kalimat yang kedengarannya biasa aja, tapi nyembunyiin kebijaksanaan yang dalam banget. Tentu aja, ini bukan soal tanaman. Ini tuh metafora yang cerdas banget. Raja Charles langsung klik, langsung paham pesannya. Urus dirimu sendiri sebelum mengurus orang lain. Dia diingatin buat merawat taman jiwanya, karakternya, integritasnya, dengan ketekunan yang sama seperti dia merawat kerajaannya. Nasihat yang relevan banget kan? Bahkan buat kita hari ini. Sekarang, kita sampai di momen puncak dari kisah Notker. Sebuah ujian publik di mana kerendahan hatinya dihadapkan langsung dengan kesombongan. Inilah adegan yang mendefinisikan warisannya. Di istana, ya namanya juga istana, pasti ada intrik. Ada seorang penasihat raja yang pinter tapi arogan, yang ngerasa terancam sama pengaruh Notker. Karena iri hati, dia nyusun rencana licik buat ngejatuhin dan mempermalukan biarawan sederhana itu di depan semua orang. Jadi, di hadapan seluruh isi istana, penasihat itu ngelontarin pertanyaannya sambil senyum mengejek. Ini tuh jebakan intelektual. Pertanyaan yang dirancang bukan buat dijawab, tapi buat bikin Notker kelihatan bodoh. Dia yakin banget, biarawan gagap ini pasti bakal bungkam. Tapi Notker tetap tenang. Coba perhatiin jawabannya. Dia nggak kejebak dalam perdebatan teologis yang rumit. Sebaliknya, dia ngebalikin pertanyaan itu kayak cermin, langsung ke wajah si penanya yang sombong. Sebuah langkah yang cerdas dan sama sekali nggak terduga.
Seketika, satu ruangan langsung pecah sama tawa. Senjata kesombongan si penasehat tadi malah berbalik nyerang dirinya sendiri. Dia pergi dengan rasa malu yang luar biasa, sementara Notker tanpa perlu meninggikan suara memenangkan pertarungan itu. Ini kemenangan mutlak buat kerendahan hati. Kisah-kisah kayak ginilah yang bikin Notker dikenang selamanya. Jadi, kalau kita rangkum, apa sih sebenarnya warisan abadi yang dia tinggalin? Yuk kita lihat jejak hidupnya yang luar biasa ini. Ini garis waktunya. Dia hidup di abad ke-9, wafat tahun 912. Tapi yang luar biasa, 600 tahun kemudian, 6 abad loh, Gereja Katolik secara resmi ngakuin dia sebagai Beato atau yang terberkati. Ini bukti nyata kan betapa kuatnya dampak hidup seseorang yang bisa terus menginspirasi jauh setelah dia tiada. Jadi inilah Notker dalam beberapa kata kunci. Seorang komposer berbakat, sumber sukacita buat sahabat-sahabatnya, dan yang terpenting, simbol abadi bahwa kebijaksanaan sejati itu bersinar paling terang justru dalam kerendahan hati. Sampai hari ini, dia dikenang setiap tanggal 6 April. Dan kisah Notker ini ninggalin kita satu pertanyaan penting. Bukan soal masa lalu, tapi soal kita saat ini. Di dunia yang seringkali menghargai suara paling keras dan penampilan paling hebat, gimana caranya kita bisa nemuin kekuatan dalam kerendahan hati? Gimana kita bisa meneladani kebijaksanaan si gagap ini saat berhadapan dengan kesombongan, baik dari orang lain maupun dari dalam diri kita sendiri?